You twerps even know who I am? I am Saul Goodman. You're lucky I'm even talking to you. You know what? Absolutely. It's him. Now, would you be surprised to learn, Mr. Harkness, that the person you just pointed to is not the defendant? What? And my client is in the back of the courtroom. Mr. Seki, would you please stand up? Objection. Mr. Goodman. Really? Melanjutkan dari episode sebelumnya, Mike bangun-bangun udah berada di tempat antah barantah. Cuma ada dia dan seorang pemasak di tempat itu. Dan wanita itu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi entah apa yang dia pikir, dengan kondisi kritis Mike berjalan meninggalkan tempat itu. Dan nggak lama setelah itu, sebuah golf car menuju ke arahnya. Ternyata, dia adalah orang Gustavo. Mereka mengaku nggak menginginkan apapun dari Mike. Gustavo hanya memintanya untuk menjaga agar Mike tetap hidup. Okay, listen up. Kembali ke Albuquerque. Di pagi itu, kontraktor Mesa Verde bersiap untuk merobohkan rumah Mr. Acker. Hanya berselang beberapa detik, Jimmy datang menghentikan mereka semua. Kepala kontraktor itu tentu gak terima pekerjaannya dihalangi. Tapi entah gimana bisa, alamat yang tertulis berbeda dengan alamat rumah si Pak Tua. This is 1130 Arroyo Vista. This here's 1240 Royal Vista. Bukti ini didukung dengan kotak surat yang telah mereka siapkan. Ini tentu ngebuat polisi bingung. Menggusur rumah orang yang salah bisa mengakhiri karir polisi itu. Maka dari itu, lebih baik mengatakan, I have to make a call. Everybody take 10! Berita ini pun sampai ke Kevin Mesa Verde. Mr. Acker kini tiba-tiba memiliki pengacara. Menurut asistennya, ini hanyalah gangguan satu hari. Toh mereka bisa kembali melanjutkan proyek di keesokan harinya. Dan tampaknya Kevin gak tahu nih teman-teman kalau pengacara Mr. Acker adalah Jimmy. You're Jimmy? Yes. In fairness to you. Ternyata trik ini digunakan agar Kim terlepas dari penggusuran wilayah Tucumcari. Mengingat Jimmy adalah kekasihnya, maka gak akan etis kalau Kim yang memegang wilayah itu. Listen, I need that call center. Got it. Kembali ke Meksiko. Mike mengira kalau perkampungan itu adalah tempat Gustavo menyimpan kokainnya. Tapi Mike salah. Jangankan narkoba, senjata api aja nggak ada di tempat ini. Bagaimanapun, mereka nggak akan menahan Mike apabila Mike memaksa untuk pergi. Tapi dipastikan Mike nggak akan bertahan selama di perjalanan. Seakan larangan adalah perintah, Mike segera meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari belakang. Itu adalah suara anak-anak pulang sekolah. Ini di luar ekspektasi Mike. Entah apa alasannya, Mike berbalik arah nih teman-teman. Tapi satu hal yang kita notice, monumen itu bertuliskan sesuatu yang familiar. Hah, apakah ada yang tahu? Kita kembali ke Albuquerque. Entah apa yang dilakukan Jimmy di malam itu, dia tampak hendak memukul sesuatu di dalam tasnya. Tapi langkahnya terhentikan karena panggilan telepon. Ternyata itu adalah Howard. Ini tentu ngebuat Jimmy agak jiper karena baru semalam dia ngancurin mobil pria itu. Tapi untungnya Howard sepertinya nggak mencurigainya karena tujuannya menelpon adalah untuk menanyakan pertimbangan Jimmy atas tawarannya tempo hari. I'm ready to discuss the details when you are. Sounds good. And Jimmy. Ya, sejauh ini Jimmy masih belum memutuskan pilihannya. Beberapa detik setelah itu, Kim sampai di apartemen. Kim membawa kabar gembira karena tampaknya rencana mereka atas Mesa Verde berjalan baik. Scene di sini benar-benar konyol banget karena Jimmy meminta Kim menirukan ekspresi Kevin. I'm not gonna imitate him. Yes, come on, give me a nibble. Lawyer comes in, crazy comes out. Of course, Kevin. Wait, are you being me? Yes, this is you. Kim, you get him now. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Berpindah pada keesokan harinya.
Kalau kemarin masalah alamat, kali ini Jimmy membawa masalah baru ke lahan Mr. Acker. Dia mau nebar serpian kontemporer di tempat itu, sehingga Ali membutuhkan waktu untuk mencari pecahan yang tersisa. Dan setidaknya, dibutuhkan 1 minggu untuk pencarian sistematis ini. I have to make a call. Entah dari mana dia mendapatkan ide ini, Jimmy kembali menggagalkan Mesa Verde. Sejak dari momen itu, trik demi trik kini terus mereka lakukan. Jimmy benar-benar udah kayak sahabat bagi Mr. Acker. Pengamanan polisi di tempat itu bahkan gak menghalangi Jimmy dalam melakukan aksinya. Is it Orion over there? No, that's the satellite. Dan alhasil, serbuk Jimmy ini membuat tempat itu dipenuhi satgas lingkungan di pagi harinya. Tanah itu telah terpapar bahaya radiasi, sehingga konstruksi nggak bisa dilanjutkan sementara waktu. Kejadian aneh ini lama-lama ngebuat Kevin pusing. Karena trik setelahnya, Jimmy menggambar sesuatu di tembok rumah Mr. Acker. Dan langsung di keesokan paginya, rombongan gereja beramai-ramai datang ke tempat itu. Karena ternyata itu adalah gambar Jesus yang dibuat oleh Jimmy. Ini kembali membuat pekerjaan kontraktor tertunda. God damn it. Setelah semua kekacauan ini, rapat besar Mesa Verde langsung dilakukan. Dia di sini benar-benar marah banget. Gak terima lah. Kini, Kevin meminta Kim menuntut lelaki tua itu beserta pengacaranya. Yap, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Yang artinya, itu kembali membuat pekerjaan mereka tertunda. No offense, Kim. He's got one lawyer. I got a room full of the best there is. Emosi Kevin yang gak terluapkan akhirnya benar-benar membuatnya frustasi. Karena gimana bisa seorang pengacara rendahan bisa mengalahkan satu ruangan pengacara senior? Ini gak masuk akal bagi Kevin. That call center's not moving one goddamn inch. You gave it your best shot. Yeah? Di malam harinya, Kim menceritakan semua kefrustasian Kevin ini pada Jimmy. Tapi bagi Jimmy, ini semua nggak sepadan. Karena apabila seseorang mengetahui hal ini, itu akan sangat berbahaya bagi karir Kim. Dan perlu diingat, Mesa Verde adalah sumber keuangan utama bagi Kim. There's no reason on God's green earth to take this any further. It's not worth it. Or? Kim yang terus nge-push Jimmy ngebuat Jimmy memberikan opsi terakhir, yaitu cukup dengan menghukum Kevin secara personal. Karena dengan sikapnya yang keji, orang ini layak mendapatkannya. Okay. Persis beberapa saat setelah itu, Jimmy segera menghubungi Mike. Dia membutuhkan keahlian Mike dalam tugas ini. Tapi tentu, dengan kondisinya saat ini, mustahil bagi Mike untuk melakukannya. Ditambah lagi tawaran Jimmy belakangan ini suka aneh-aneh. Jadi Mike udah pasti nggak tertarik. Not available. Say again. No. Sehari pun kini berlalu. Kini, Jimmy terpaksa menyewa orang dari dokter kriminal untuk pekerjaan ini. Bentuk dari orang ini cukup nggak meyakinkan. Semacam begundal senior gitu. Jimmy dan Kim sempat skeptis di sini karena data yang didapat hanyalah informasi-informasi basic. Tapi setelah dipush lebih dalam oleh Jimmy, ternyata orang ini lebih lihai daripada perkiraan. Dia berhasil memasuki ruang kerja Kevin. Menurutnya, Kevin ini adalah direktur yang kolot. Komputer aja dia nggak punya di rumahnya. Dan bla bla bla. Melihat Jimmy yang nggak puas dengan informasi ini, pria itu menawarkan opsi lain. Gimana kalau mereka sekap aja si Kevin ini? We're done. No, look. You get keys to the kingdom, guaranteed. Sergeant Slaughter. Don't touch anything, please. Tapi Kim terdiam cukup lama di sini. Dia tampaknya menemukan sesuatu. Dari senyumnya, itu udah cukup menjelaskan. Berpindah pada keesokan harinya, Kim didatangi Richard saat tengah bekerja. Kedatangan Richard di sini membuat Kim sedikit goyah nih teman-teman. Dengan kata-katanya yang ambigu, Richard seakan ingin bilang kalau dia tahu apa yang telah Kim lakukan. Maka dari itu, demi kepentingan bersama, akan lebih baik Kim gak terlibat lagi dalam lahan tukum Carrie. Ini membuat tension seketika meningkat. I don't understand where this is coming from. Don't you? Sometimes the less said, the better. And why is that? Do we have to?
Ini membuat Kim emosi. Bukan karena dia dilepas tugaskan, tapi dia seperti nggak terima jejaknya tercium. I'm just not buying it. Hold on. Let's talk in my office. You are accusing me of something. Why? I don't understand. Are you trying to protect the firm from what? Kim, I'm not trying to protect the firm. I'm trying to protect you. I don't need your protection. Untuk membela diri, Kim bahkan berani membentak bosnya di hadapan seluruh karyawan. Berpindah ke Mexico. Di hari itu, Gustavo akhirnya datang menemui Mike. Mike tahu kalau Gustavo lah yang membiayai semua dari tempat itu. Tujuannya nggak lebih hanya untuk membuat mereka semua menuruti permintaannya. Karena hanya ini cara yang bisa Gustavo lakukan untuk menebus dosa dari semua kejahatannya. Ya, bisa dikatakan Mike belum mengenal Gustavo secara personal di momen ini. Karena bagi Gustavo, semua perkataan Mike itu nggak berkaitan. Orang ini seperti nggak percaya dosa nih teman-teman. Dia melakukannya hanya karena dia ingin. Dan yang terpenting, Gustavo membangun tempat itu secara anonim. Jadi nggak ada yang tahu kalau dialah pemilik dari tempat itu. What is this place? Call it a memorial. To what? Ternyata, tempat ini adalah monumen yang dibuat Gustavo untuk mengingat seorang teman. Seorang teman yang pernah ditembak mati oleh Hector. Gustavo memahami persis kalau Mike mengalami hari-hari yang berat belakangan ini. Maka dari itu, Gustavo berniat menawarkan opsi lain. You know better. You have met them. And you are so very different from them? I am different. Why me? Because I believe that you understand. Understand what? Revenge. Di awal episode 6 ini, kita dibawa mundur puluhan tahun sebelumnya. Di momen ini, Kim masihlah seorang gadis kecil. Di depan gedung sekolah itu, Kim menunggu jemputan ibunya. Dari sekilas yang kita lihat, ibu dari Kimberly ini tampaknya problematika juga nih teman-teman. Tapi disinilah kita bisa menilai Kim udah independen dari lama. I'm just gonna walk. You never listen. Freedom. Freedom to ride. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Dari penemuan orang bayarannya malam itu, Jimmy memutar iklan Mesa Verde puluhan tahun lalu. Iklan yang bertajuk ajakan untuk menabung. Dan di kala itu, Kevin masihlah seorang bocil. Ya, tampaknya Bank Mesa Verde ini emang udah terkenal dari dulu. Tapi entah apa rencana Jimmy di sini, dia meminta krunya untuk membuat ulang iklan itu. Masalahnya, Jimmy ingin iklan itu selesai besok. Secara teknis ini nggak bisa dilakukan. Tapi Jimmy selalu punya cara. Langsung di malam harinya, Jimmy mengumpulkan seniman teater untuk memulai pembuatan iklan ini. Mulai dari tampilan sampai skrip semua disiapkan. Sekarang kalian mendapat jawaban kenapa intro Better Call Saul terdengar terpotong kan? Karena di sanalah mereka merepresentasikan karakter Jimmy yang apa-apa serba cepat dan instan. Camera. And action. This is great. Stand right there. You look great. Eyes open. Beautiful. Gak berselang beberapa lama, Kim datang di waktu yang tepat karena Jimmy hampir membereskan semuanya. Dan sejauh ini semua berjalan baik. Tapi niat kedatangan Kim tampaknya bertolak belakang nih teman-teman. Dia berubah pikiran sejak pertemuannya dengan Richard. Benar perkataan Jimmy, kalau semua ini udah gak worth it. Kini, Kim hanya ingin urusan ini selesai secepat mungkin. Dan dia bersedia membayar $75,000 sebagai ganti rugi Mr. Acker. Yang penting semuanya selesai. You may be right, but it's just not worth it. Ini tentu big no bagi Jimmy. Mereka udah berjalan sejauh ini. Kalau alasannya hanyalah swipe card, Jimmy menjamin kalau Richard gak mengetahui apapun. Karena memang gak ada cara untuk membuktikannya. Tapi bagaimanapun, semua adalah ide Kim. Jadi Kim yang berhak memutuskan. Jimmy, you're out here doing all this because of me. I'm helping. Berpindah pada keesokan harinya, pertemuan antara Nacho dan Gus Fring kembali dilakukan di siang itu. Tapi yang membuat Nacho kaget adalah kemunculan Mike. Dia tentu nggak tahu kalau Mike adalah orang Gustavo. Kini,
Nacho diminta untuk memberikan informasi terbaru tentang Lalo. Menggunakan posisi Domingo, Lalo dipastikan akan terus-terusan nge-push Gustavo pada DEA. Dan cepat atau lambat, orang-orangnya akan tertangkap. Intinya, dia ingin menghancurkan reputasi Gustavo di mata Don Eladio. From now on, you report to this man. Sesaat setelah Gustavo meninggalkan warehouse, Nacho mengadu pada Mike. Disinilah Mike kembali mengulang perkataannya. Dia telah mengingatkan akan ada konsekuensi apabila Nacho meracuni Hector. Karena Gustavo akan menggunakan posisinya. Nacho menerima konsekuensi ini, tapi tidak dengan ancaman pada ayahnya. We take care of Lalo, then we'll talk. Yep, Acker's decided to settle. Tell Kevin he's got his call center. Berpindah ke kantor Swaggart. Di siang itu, Kim mengabarkan pada Mesa Verde kalau dia telah mencapai kesepakatan dengan Mr. Acker. Syah, tanpa diketahui siapapun, Kim membayar $75,000 menggunakan uangnya sendiri. I wanted to talk about yesterday. Kim, you have a bone to pick with me, pick away. But never in front of the troops. Kita kembali ke Mike. Dengan sejumlah dokumen beratasnamakan Fred, Mike mendatangi seorang wanita di sebuah perpustakaan. Beratasnamakan detektif pribadi, Mike menggali kesaksian wanita ini karena hanya dia satu-satunya saksi kematian Fred. Yes, Fred si petugas travel wire tempo hari ternyata dibunuh dan dibakar oleh Lalo. Wanita ini awalnya enggan memberikan kesaksian karena selain merepotkan, dia juga nggak tahu Mike ini siapa. Tapi begitu mendengar bahwa Mike hanya ingin keadilan, wanita itu akhirnya terketuk. Untuk membantu ingatan wanita itu, Mike mengeluarkan beberapa foto. Dan hanya butuh beberapa detik, wanita itu mengaku mengenali foto mobil itu. Yang dimana tentu adalah foto dari mobil Lalo Salamanca. Kini tersisa satu hal terakhir untuk mencapai keadilan ini. Wanita itu diminta untuk menghubungi detektif polisi untuk membahas temuan terbaru ini. Tapi tanpa melibatkan Mike. They can have all the credit. I only want justice. Count your lucky stars, we got Judge Papadoumian. Sementara itu, Jimmy meloloskan 2 orang PSK di pengadilan. Dia menyewa 2 PSK itu, tapi bukan untuknya, melainkan untuk Howard. Yes, Jimmy ingin mereka mempermalukan Howard saat dia tengah makan siang bersama orang-orang penting. Howie, you know. Howard tentu sangat dipermalukan di sini, karena 2 PSK itu mengaku belum dibayar oleh Howard. Mana manggilnya Howie lagi. Look, I don't know you and owe no money to you. Yah, Jimmy tentu punya alasan yang kuat untuk membenci Howard secara personal. Tapi untuk menjadi sejahat ini tentu bukan hanya kebiasaan selipin Jimmy. Tapi Saul Goodman juga terlibat banyak di sini. Hello, Olivia Bitsui? You. Di waktu bersamaan, Mike telah sampai di kantor polisi. Dengan perawakannya yang gahar, Mike berhasil mengkelabui petugas surat itu. Kini, masalah Fred telah menemukan titik terang. Dan polisi akan segera mengincar Lalo karena hal ini. James usually run late. He'll be here. Kembali ke kantor Swaggart. Kevin dan jajaran perwakilannya akan segera bertemu Jimmy untuk membicarakan penyelesaian kasus Mr. Acker. Kevin di sini gaya tengil banget. Dia bahkan gak mau basa-basi. Kalau lo mau uang sebut aja butuh berapa. Jimmy memahami persis cara berurusan dengan orang seperti ini. Tapi rasanya nggak mungkin untuk bermain frontal karena Kim akan dipermalukan apabila dia mengacau. Tapi siapa sangka Jimmy menuntutnya dengan harga $4 million. Angka ini nggak hanya membuat shock semua orang di ruangan, tapi juga Kim. Bagaimanapun, bagi Jimmy itu adalah nilai yang layak untuk membayar kembali kebahagiaan Mr. Acker. Just incredible nerve. Ridiculous. Kevin, you want to stick around? Your dad's in this. What? Tapi kita tahu, Jimmy nggak hanya membawa 1 peluru untuk berperang. Dia meminta mereka stay dan menyaksikan semua temuannya atas Mesa Verde. Ini adalah iklan yang malam itu dia buat. Iklan yang ditolak oleh Kim. Karena iklan ini berisikan tentang korban-korban Mesa Verde. Dan surprise-nya, iklan ini telah disetujui oleh televisi. My bank was funding terrorism. Yep. Stop.
Stop it! I'm Saul Goodman. Atas penghinaan dan pemerasan ini, mereka mengaku akan menuntut Jimmy. Tapi jangan tergesa-gesa, karena pertunjukan belum selesai. Jimmy menemukan kalau logo Mesa Verde berisikan konten hak cipta. Dan kini, pemilik dari logo itu juga kebetulan adalah kliennya. Dan kliennya itu ingin seluruh logo di Mesa Verde dihapuskan. Ini benar-benar menampar semua orang yang ada di ruangan. Gak satu pun yang mampu berbicara. Kini, saatnya mempertimbangkan ulang keputusan mereka. We'll be seeing a lot of each other. Till next time. Kemunculan Jimmy ini benar-benar membuat Kevin frustasi. Mereka mungkin bisa aja melawan. Tapi untuk melawan tuntutan Jimmy butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Yang dimana itu adalah masalah yang sangat besar bagi operasional bank mereka. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Kevin berjalan keluar dan menelpon nomor Jimmy yang tertera pada iklan. Pertemuan singkat pun dilakukan di gedung parkir. Dan tahu apa yang dia ucapkan? What'll it take? I let Acker stay in his shitty little house and I move my call center and all the rest of it goes away. I'm not allowed to do that. Give me a break. You're a third rate. Mind you, again. Yes, pria yang mengaku sebagai bisnismen terhebat itu akhirnya mengalah. Dengan harapan kasus berhenti sampai di sana. Siap, itu adalah kesepakatan sebelumnya. Tapi kini semua telah berubah. Semakin kasar omongan pria kaya itu, semakin besar konsekuensi yang Jimmy berikan kepadanya. Hebatnya, di saat Kevin tersulut emosi, Jimmy tetap stay cool tanpa terpancing sedikit pun. Gak ada kata kasar. Tapi tuntutannya terdengar seperti tamparan besar bagi orang terhormat sekelas Kevin. Karena Jimmy gak memberikan pilihan yang bisa dibeli oleh pria kaya itu. Pilihannya antara menghapus patung Mesa Verde atau mengakui kesalahannya secara publik. Yang dimana dua pilihan itu adalah cara terbaik untuk menghancurkan reputasi bank yang telah dia bangun. Where we shake hands on that? Man to man? Yeah, he just dropped me off. Usual route. Di sore harinya, Mike memulai jebakan menggunakan bantuan Nacho. Begitu mendapatkan posisi Lalo, Mike menyamar sebagai polisi untuk memberikan perintah eksekusi melalui radio. Last seen headed south on Brighton towards Lawrence. Rencana ini berjalan mudah karena Lalo baru menyadari saat polisi tiba-tiba berada di belakangnya. Gak ada ekspresi panik, hanya aja senjata kini udah di tangan. Tapi, hanya berselang beberapa detik, Lalo menyadari kalau dia telah ditargetkan. Posisinya terkunci di sini. Satu-satunya opsi yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke Jimmy. Di malam itu, Kim pulang dengan suasana hati yang sangat-sangat buruk setelah perlakuan Jimmy. Sikap Jimmy yang seakan gak terjadi apa-apa tentu membuat semua lebih buruk lagi. Jimmy mencoba menjelaskan, meski rencana gak berjalan sesuai skrip, tapi bukankah ini yang Kim inginkan? We should celebrate. Really? Jimmy mengaku gak berniat sama sekali menipunya. Dia hanya ingin ini terjadi secara natural, karena acting yang direncanakan gak akan lebih baik. Okay, Kim, look, I said I was sorry. You win, Jimmy. What? But, I mean, well, we win. Us. Fuck Jimmy. God. So you turned you and me versus the bank into you versus me. Meski Jimmy terus mengatakan bahwa semua ini dia lakukan untuk Kim, Kim gak lagi mempercayainya. Ini adalah breaking point bagi Kim, karena Kim mengaku dia gak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. It is a lie. You lie. I lie. If you don't see it, I don't know what to say because we are at a breaking point. God. Either we end this now, and enjoy the time we had and go our separate ways, or maybe we get married. Past is past. Perdebatan intens di malam itu membawa mereka pada sebuah solusi, yaitu pernikahan. Dengan ini, gak ada lagi kerahasiaan. Mereka terikat perjanjian sakral untuk terbuka pada semua hal. Pahit ataupun manis harus dibicarakan. Dan ini berlaku dua arah. Am I late? Nope. Cool. Hill diundang sebagai saksi pernikahan ini. Yah, ini memang bukanlah cara orang menikah pada umumnya. Karena pernikahan ini didasari atas alasan legal. Dengan pernikahan,
mereka nggak bisa lagi saling bertentangan dalam tugas. Yang simpelnya, kejadian terakhir nggak akan terulang lagi. Is okay with you? Everything we talked about. Right, I know. Momen di sini benar-benar awkward banget. Sekriminal Huel pun bisa merasakannya. Karena jelas mereka nggak siap untuk pernikahan mendadak ini. Tapi suasana tiba-tiba berubah begitu hakim membacakan ayat-ayat pernikahan. Seakan mereka benar-benar menghayatinya. I do. Okie dokie. Nggak berselang lama setelah pernikahannya, Jimmy segera mendapat panggilan dari Nacho. Dia diminta mewakili seseorang yang bernama Jorge de Guzman. Who the hell is Jorge de Guzman? Ternyata orang itu adalah Lalo. Lalo dituntut atas kasus pembunuhan tingkat 1, termasuk perampokan, pengrusakan, serta pembakaran. Sidang pra-peradilan akan berlangsung dalam waktu 6 minggu. Dan selama waktu itu, Lalo akan tetap ditahan. Your Honor, That's my decision. Sementara itu, kita pindah ke Kim. Pertemuan Mesa Verde kembali dilakukan untuk membahas kejadian tempo hari. Kim mengaku menyesal atas semua yang terjadi. Baginya, hari itu adalah hari terburuk dalam karir profesionalnya. Gak bisa disangkal, prestasi Kim selama 18 bulan ini telah berhasil menghasilkan 24 cabang baru. Tapi bagi Kevin, itu nggak cukup. Dia berharap lebih pada Kim. Komplain ini diterima dengan baik. Tapi tidak saat Kevin mengatakan, Kim, one more thing. This fella, McGill or Goodman, whatever, you could do a whole lot better. Rich, we can't leave it like this. Oh, he'll stew for a bit. What? Tapi hanya berselang beberapa langkah, Kim berbalik arah nih teman-teman. Dia kembali menemui Kevin, tapi kali ini nggak ada basa-basi. Kevin, we owe you the truth. The truth is, you ignored our advice. Sebagai penasihat hukum, Kim selalu memberikan opsi terbaik untuk Mesa Verde. Tapi seringkali, sarannya diabaikan dan Kevin cenderung mengambil keputusannya sendiri. Kini, dia akan mundur apabila Kevin tetap mempertahankan sikap ini. Kevin mati kutu mendengar gertakan ini. All right then. See you on Thursday. JMM. What's that? Justice matters most. Kita kembali ke Jimmy. Meski divonis dengan tuntutan berlapis, lalu nggak terlihat tertekan sama sekali. Yang ngebuat Jimmy pusing, lalu menginginkan kebebasan penuh bagaimanapun caranya. Ini hampir mustahil bisa terjadi di Amerika. Tapi, mengatakan tidak adalah masalah besar bagi Jimmy. Lalu bukanlah orang yang perhitungan. Dan Jimmy akan mendapat banyak uang untuk pekerjaan ini. Time to get yourself a new motto. Just make money. Just said he'll see us at the regular Thursday meeting. Sampailah pada malam harinya. Meski ini adalah hari yang melelahkan bagi mereka berdua, tapi itu nggak berarti apa-apa. Karena hari ini adalah malam pertama dari pernikahan mereka. Terjadi sedikit gelut di momen ini. Sebelum akhirnya Jimmy menyadari kalau dia harus terbuka pada Kim. Dengan berat hati, Jimmy menceritakan tentang sosok Lalo Salamanca. Pretty high up. Anyway, he's in for murder and he wants bail, which that's impossible. Jimmy menceritakan tentang sosok Lalo. Lalo adalah seorang kartel dari Meksiko yang dianggap memegang peranan besar. Permintaan ini nggak bisa ditolak karena konsekuensinya akan sangat besar. Secara nggak langsung, Jimmy kini adalah bagian dari kartel. I didn't want to tell you, so I thought I should tell you. Nggak kebayang perasaan Kim. Baru menikah beberapa jam tapi dia harus mendengar fakta ini. Sebaliknya, Kim memahami kalau semua terjadi di luar kehendak Jimmy. Tapi satu hal, Kim menghargai semua kejujuran Jimmy. Berpindah ke Lalo. Entah gimana bisa, Lalo mampu menyeludupkan ponsel di ruang tahanan itu. Panggilan telepon pun dilakukan. Dan tampaknya
Panggilan ini adalah tentang sebuah rencana, karena persis di keesokan harinya, Nacho segera memberitahu Mike bahwa Lalo memerintahkannya untuk membakar restoran Los Polos. Then he's not out of the picture, is he? Di waktu bersamaan, Gustavo ternyata tengah rapat dengan petinggi Madrigal Elektromotif. Ini adalah sisi lain dari Gustavo. Seperti yang pernah kita dengar di Breaking Bad, Los Polos bergerak di bawah perusahaan Madrigal. Faktanya, Los Polos terus mengalami peningkatan selama 8 kuartal berturut. Ya, Gustavo ini the real businessman. Gak bisa dibohongi. Dedikasinya pada Los Polos adalah sesuatu yang nyata. Dan dia sangat menikmatinya. I invite you to taste our delicious Spice Girls. Dan sampailah pada malam harinya. Di malam itu Gustavo tampak begitu gelisah. Dan ternyata di balik pintu itu Lydia dan Peter telah menunggunya di sana. Ini adalah orang-orang dari rapat siang tadi. Peter adalah kepala divisi makanan perusahaan Madrigal. Ternyata mereka terlibat dalam bisnis Superlab Gustavo. Investor di balik Superlab yang berharga jutaan dolar adalah mereka. Tapi situasi belakangan ini sedikit mengkhawatirkan. Karena uang yang mereka gunakan adalah uang penggelapan Madrigal. Dan Peter hampir tertangkap audit karena penggelapan ini. Semua diperburuk lagi dengan kekacauan yang dibuat Lalo. You're kidding. He's in jail. He can still do that. I'm afraid so. I mean, shanked and shipped and whatnot. Lalo bisa aja dihilangkan, tapi tidak di wilayah New Mexico. Karena itu akan memancing kecurigaan kartel. Dan Gustavo belum siap untuk itu. Kini yang bisa Gustavo janjikan semua akan berjalan baik. Gak perlu ada kecemasan, karena dia akan menghandle segalanya. Stay strong, my friend. Tell me more. Imagine a magical land called home. What? Kita kembali ke Albuquerque. Di pagi itu, setelah melepas kepergian Kim, Jimmy mendapat panggilan telepon dari Mike. Sebagai balasan dari sikap Mike terakhir, Jimmy mencoba menghindar dan membuat Mike jengkel. Tapi ternyata, Mike telah berada di depan pintu apartemennya. Ini membuat Jimmy gak bisa mengelak. Tujuan kedatangan Mike adalah untuk membahas tentang Lalo. Ini sedikit membuat Jimmy panik. Dia mengaku gak ingin berurusan apabila menyangkut tentang Lalo. Tapi, ini adalah tawaran yang gak bisa ditolak. Karena orang di balik perintah ini lebih menakutkan daripada Lalo. This is everything you need. Di waktu bersamaan, Nacho telah bergerak untuk membakar salah satu restoran Los Pollos. Semua dilakukan berdasarkan instruksi yang diberikan Gus. Karena kalau Nacho gagal membakar Los Pollos, Lalo akan curiga. Dan Gustavo akan kehilangan mata-matanya. Lalo ini pinter banget. Karena selain bisa menekan Gustavo, trik ini sekaligus bisa dia gunakan untuk menguji loyalitas Nacho. Kini, menggunakan ayam racikan Gustavo, hitung mundur pun dimulai. Singkat cerita, sampailah pada hari persidangan. Jimmy memberikan Lalo sedikit briefing tentang cara bersikap. Lalu diminta untuk humble dan merendah. Karena image-nya di sini adalah sebagai keluarga dari orang-orang Jimmy yang ada di belakang sana. Tapi yang jadi pertanyaan, Who's that? The guy who died at the travel wire. Dari ekspresi Lalo, kita bisa mengetahui betapa berdarah dinginnya manusia ini. Jimmy moralnya kini memang lebih fleksibel. Tapi begitu melihat tangisan keluarga korban, ini membuatnya benar-benar terpukul. Jimmy terdiam belasan detik di sini. Moralnya seperti terketuk. Hingga akhirnya... That's right, Your Honor. Witness tampering. Yah, moral baiknya nggak cukup kuat untuk mengkhianati Lalo. Nama samaran Mike sebagai detektif tempo hari dibahas di sini. Jimmy meminta mereka untuk menghadirkannya. Karena tanpa kesaksian dari detektif itu, tuduhan ini menjadi nggak beralasan. Ini seketika membuat penuntut itu mati kutu. Karena tentu dia nggak bisa menghadirkan Mike. His stepchildren, Christopher and Ella, and sitting with them, his Beth's mother, Mary. How can you possibly see fit to separate this beautiful family? Selama persidangan, Jimmy nggak henti-hentinya menatapi keluarga korban.
Dia seperti nggak tega memberikan pembelaan palsu ini. Meskipun pada akhirnya semua tetap berjalan sesuai rencana. Lalu dinyatakan bebas bersyarat, tapi dengan jaminan sebesar $7 juta. Dan apa tanggapan Lalo? Cash only. Oh, Your Honor. I can do that. I'm gonna need you to pick it up. What, me? Keberhasilannya atas Lalo adalah kegagalan pada hati nuraninya. Di momen yang gelap ini, Howard tiba-tiba datang. Dia kembali menanyakan keputusan Jimmy tentang tawaran terakhir yang dia berikan. Melihat ketidakseriusan Jimmy, Howard kesal. Dia meminta Jimmy melupakan tentang tawaran ini. This is getting a little weird. You want to know what's weird? It's weird to offer a job to a man and in return have bowling balls thrown at your car. That's weird. Perkataan ini membuat Jimmy murka. Gak ada basa-basi. Semua emosinya di ruang persidangan kini dia luapkan pada Howard. Dengan nada tinggi, Jimmy menuduh Howard adalah penyebab kematian Chuck. Dia juga menegaskan bahwa bekerja untuk ECCM adalah kasta terendah yang gak pernah ada di listnya. Oh, don't you fucking owe Jimmy me. You know why I didn't take the job? Because it's too small. I travel in worlds you can't even imagine. I'm so far beyond you. I'm like a god in human clothing. Lightning bolts shoot from my fingertips. Ya, ini adalah deklarasi perang antara Jimmy dan Howard. Tapi tetap, ini nggak terdengar semenakutkan permintaan Lalo. Karena Jimmy ditugaskan untuk menjemput uang jaminan senilai 100 miliar rupiah itu. Hidupnya kini benar-benar seperti berada di ujung jurang. Meleset dikit, kepencet tombol subscribe di kanan bawah. Jangan lupa di-share juga. Buat teman-teman yang ingin support lebih, link Saweria dan Super Thanks ada di bawah. Jangan lupa join membership juga. Gua Rev, dan kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. That's it. I'm done. Done! Get up. No! Everything hurts. What is it for?